Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya la ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Deni Tatangko Juniarko, mahasiswa program studi terjemah Fakultas Adab dan Humaniora semester 3. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah pengantar linguistik Arab dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Zarif Hidayatullah M.Hum yang berjudul jenis makna. Jenis-jenis makna kata. Jenis-jenis makna kata yang sifat berhubungan antara kata dan maknanya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada makna leksikal dan yang kedua ada makna gramatikal. Adapun jenis makna kata yang berhubungan antara makna asli atau makna tambahan, ada atau tidak adanya nilai rasa, itu dibagi menjadi 4, yaitu ada makna denotatif, konotatif, ambigu, dan yang keempat ada makna khusus atau makna umum. Dan jenis makna kata yang berhubungan dengan konteks linguistis suatu kata itu dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada makna fonetis, yang kedua ada makna morfologis, yang ketiga makna sintaksis, yang keempat makna etimologis, yang kelima ada makna kontekstual. Makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang referensinya sesuai dengan alat indera kita, atau makna yang melekat pada suatu kata tersebut. Contohnya, yang pertama kata khoil. Kata khoil dalam bahasa Arab merupakan sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai. Contoh kedua, kata kitab. Kata kitab dalam bahasa Arab merupakan suatu benda berupa buku yang biasa digunakan untuk membaca dan menulis. Yang ketiga, kata ma'un dalam bahasa Arab memiliki makna dasar berupa cairan yang biasa digunakan untuk minum atau kebutuhan lainnya. Makna gramatikal. Makna gramatikal muncul sebagai akibat dari proses gramatikal berupa afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Proses afiksasi adalah penambahan di awal, akhiran, atau sisipan yang dapat merubah makna dasar kata. Contoh yang pertama kata hasuna yang berarti baik. Kata hasuna apabila ditambahkan afiksasi alif di awalnya menjadi ahsana, maknanya berubah menjadi berbuat baik. Yang awalnya hasuna baik menjadi ahsana berbuat baik. Contoh kedua kata koma yang berarti berdiri. Kata koma apabila ditambahkan afiksasi di awal huruf alif menjadi akoma, makna tersebut berubah menjadi mendirikan. Yang awalnya koma berdiri ditambahkan alif di awalnya menjadi akoma mendirikan. Contoh ketiga kata kataba yang berarti menulis. Kata kataba apabila ditambahkan afiksasi di sisipan antara huruf kaf dan huruf ta menjadi katiba. Makna tersebut berubah menjadi penulis. Yang awalnya kataba menulis berubah menjadi katiba yang berarti penulis. Proses reduplikasi yaitu adalah proses pengulangan satuan unsur gramatikal baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contoh kata kitabun yang berarti kitab. Kata kitabun yang berarti kitab berubah menjadi
kutubun yang berarti kitab-kitab. Proses komposisi yaitu adalah gabungan dua kata atau lebih atau gabungan satuan baru yang memiliki makna baru. Contoh kata roisun. Kata roisun yang berarti pemimpin, dan kata kedua ada kata wazaroi yang berarti para menteri. Apabila roisun digabungkan dengan wazaroi menjadi roisul wazaroi, berubah maknanya, bukan artinya ketua menteri, tapi yang benar adalah perdana menteri. Makna denotatif adalah makna asli atau makna asal. Contohnya kata asadun. Kata asadun yang berarti binatang buas pemakan daging, yang biasa kita sebut adalah singa. Yang kedua, contoh kata najmun. Kata najmun yang berarti benda langit yang memancarkan cahaya yang terlihat pada malam hari, yang disebut bintang. Makna konotatif adalah makna yang muncul. Makna konotatif yaitu adalah makna tambahan yang muncul karena asosiasi tertentu yang ditambahkan pada makna dasar suatu kata. Makna ini seringkali membawa nilai emosional, baik positif maupun negatif. Contohnya pada kata zibun. Pada kata zibun memiliki konotatif positif yang berarti hewan berkaki 4 yang suka menggonggong di malam hari, atau yang biasa kita kenal sebagai serigala. Nah, kata zibun ini memiliki konotatif negatif karena serigala adalah hewan yang licik yang dapat menggambarkan seseorang yang berbahaya atau tidak dapat dipercaya. Contohnya pada kalimat innahu zibun fisyabil hamal yang berarti sesungguhnya ada serigala berbulu domba. Makna ambigu. Makna ambigu adalah makna yang bermakna ganda atau mempunyai dua arti. Contohnya pada kalimat doroba Musa Isa. Pada kalimat ini tidak jelas siapa yang memukul siapa. Ataukah Musa yang memukul Isa, ataukah Isa yang memukul Musa. Karena dalam bahasa Arab, suatu bentuk kata kerja tidak dapat menunjukkan secara eksplisit subjek ataupun objek dalam kalimat tanpa tanda baca ataupun penjelasan yang lebih rinci. Maka arti kata ini mempunyai dua makna. Bisa jadi Musa yang memukul Isa ataupun Isa yang memukul Musa. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dan makna khusus contohnya seperti kata samarun yang berarti buah. Buah ini merupakan makna umum. Lalu kata samarun ini mempunyai makna khusus. Contohnya seperti jauzul hindi, kelapa, atau mauzun, yaitu pisang. Karena pisang dan kelapa merupakan bagian dari buah-buahan. Lalu yang kedua yaitu markabun yang berarti kendaraan. Kata markabun ini mempunyai makna khusus juga. Contohnya seperti darojatun yang berarti motor dan sayarotun yang berarti mobil. Karena motor dan mobil merupakan makna khusus dari kendaraan-kendaraan. Makna fonetis. Makna fonetis adalah makna yang dihasilkan atau dipengaruhi oleh perbedaan bunyi atau suara suatu kata. Contohnya seperti yang pertama, contohnya seperti kata alimun dan
alimun. Dua kata tersebut berbeda apabila yang pertama alimun yang berarti ilmuwan dan alimun yang berarti yang maha mengetahui. Jadi kalau kita mengucapkannya beda, maka beda juga artinya. Yang kedua, contohnya seperti sakana dan sikinun. Sakana yang berarti tempat tinggal dan sikinun yang berarti pisau. Maka dari itu kalau kita mengucapkan sakana dan sikinun itu beda. Sakana artinya tempat tinggal dan sikinun artinya pisau. Makna morfologis. Makna morfologis ditimbulkan oleh proses morfologis suatu kata yang dihasilkan karena proses morfologis berupa afiksasi. Contohnya seperti jamilun yang berarti ganteng atau indah. Kata jamilun apabila ditambahkan afiksasi di awal huruf alif menjadi ajmalu, maka artinya menjadi lebih indah atau lebih ganteng. Yang kedua, kata kabirun yang berarti besar. Kata kabirun apabila ditambahkan huruf alif di depannya menjadi akbaru, maka artinya menjadi lebih besar. Yang ketiga, kata fadilun yang berarti utama. Kata fadilun apabila ditambahkan afiksasi di depannya huruf alif, maka menjadi afdolun yang berarti lebih utama. Makna sintaksis yaitu adalah makna yang ditimbulkan oleh hubungan suatu kata dengan kata yang lain. Contohnya seperti ro'al komaru ar-rajula. Kata al-komaru di sini terjadi perubahan yang aneh. Kenapa? Karena yang biasanya objek mati sebagai subjek, al-komaru sebagai objek dari ar-rajula, dan ar-rajula yang melakukan aksi atau yang dilihat. Maka yang benar adalah ro'al ar-rajula komaro. Laki-laki itu melihat bulan. Contoh kedua, akala at-tufaha ar-rajula. Meskipun kalimat ini kata kerjanya sama dengan urutan katanya, penekanan berubah. Sekarang fokusnya kepada apel sebagai objek utama dan laki-laki disebutkan sebagai pelakunya. Jadi yang benar itu adalah akala ar-rajula at-tufaha. Laki-laki itu memakan apel. Makna etimologis. Makna etimologis adalah makna yang sering muncul di dalam kamus, khususnya kamus Eka Bahasa. Contohnya seperti kata ilmun yang berarti ilmu. Akar katanya ain, lam, dan mim. Makna etimologis dari akar ini berhubungan dengan mengetahui, belajar, dan pengetahuan. Dari akar kata ini banyak terbentuk variasi makna. Contohnya seperti alima, dia mengetahui. Alimun, seorang ilmuwan. Maklumun, sesuatu yang diketahui. Taklimun, pengajaran. Yang kelima, alamah, indikasi atau tanda. Makna kontekstual. Makna kontekstual adalah makna yang sesuai dengan konteksnya. Contohnya seperti kata syajaratun. Kata syajaratun apabila berbicara tentang konteks tumbuhan, kata syajaratun ini berarti pepohonan atau pohon. Contohnya seperti kalimat jamiul asjari fil ghabatil aliyah. Banyak, semua pepohonan di hutan itu tinggi. Lalu apabila kata syajaratun ini di dalam konteks keluarga bisa berarti silsilah keluarga. Contohnya seperti kalimat hadzal kitabu yahtawi ala
Syajaratul Ailah, yang berarti buku ini terdapat silsilah keluarga. Baik, cukup sekian. Terima kasih semua sudah menonton. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.